Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah basis data dengan topik sistem informasi peminjaman buku perpustakaan digital. Presentasi ini membahas proses perancangan database, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap implementasi dan pengujian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Anggun Chandra Tias dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 020. Saya bersama 2 rekan satu kelompok saya, yaitu Aulia Arum Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 002 dan Imelda Anastasia Putri dengan NIM terakhir 013. Latar belakang dari proyek ini adalah pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala, seperti pencatatan data yang kurang rapi, pencarian informasi yang lama, serta risiko kesalahan dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Oleh karena itu, kami merancang sebuah basis data yang dapat mengelola data anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian secara terstruktur dan saling terhubung. Nah, tujuan dari perancangan database ini adalah untuk menghasilkan sistem yang lebih efisien, mudah dikelola, dan dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perpustakaan berbasis aplikasi di masa yang akan datang. Dan untuk alur presentasi, materi akan dibagi menjadi 3 bagian. Saya akan menyampaikan gambaran umum sistem, kemudian Auri akan menjelaskan proses normalisasi, IRD, CDM, dan PDM. Lalu Imelda akan melanjutkan dengan pembahasan role dan hak akses, implementasi SQL, serta transaksi database. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aulia. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database umumnya terbagi menjadi 3, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada 1NF ini, seperti pada gambarnya, tabel ini sudah memenuhi 1NF karena setiap kolomnya berisi satu nilai saja tanpa ada data yang digabung. Setiap baris menggambarkan satu transaksi, peminjaman lengkap, mencakup informasi anggota, buku, dan proses peminjaman pengembalian. Tidak ada data berulang dalam satu sel sehingga struktur ini sudah dianggap pada tahap 1NF. Untuk selanjutnya, yaitu ada 2NF. Pada tahap 2NF ini, data dipisahkan menjadi beberapa tabel agar setiap tabel hanya menyimpan informasi yang benar-benar tergantung pada satu kunci utama. Tabel anggota berisi informasi anggota saja, tabel buku berisi detail buku saja, dan tabel peminjaman hanya menyimpan data transaksi. Pemisahan ini menghilangkan duplikasi, mencegah ketergantungan parsial, serta membuat setiap data berada pada tempat yang sesuai dengan fungsinya. Untuk selanjutnya yaitu 3NF, seperti pada gambarnya. Pada 3NF ini setiap tabel menyimpan data yang benar-benar terkait dengan kunci utamanya, informasi anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Dipisah agar tidak tergantung antar atribut yang tidak diperlukan. Struktur ini membuat data lebih bersih dan tidak menimbulkan redundasi. Untuk poin selanjutnya yaitu ada IRD, Entity Relationship Diagram. IRD dalam sistem perpustakaan terdiri dari 4 entitas, yaitu anggota, buku, pinjaman, dan pengembalian. Untuk hubungan antar pada gambar IRD seperti ini. Untuk relasi tabel anggota ke peminjaman yaitu one to many, dan peminjaman ke pengembalian yaitu 1:1. Untuk peminjaman ke tabel buku yaitu one to many. Untuk selanjutnya yaitu ada CDM, konsep data model. Dan atributnya ada ID
pada anggota terdiri dari ID anggota, nama anggota, kelas, dan nomor HP. Pada tabel buku ada ID buku, judul buku, penulis, tahun, kategori, dan stok. Untuk tabel peminjaman ada ID pinjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Untuk tabel pengembalian ada ID kembali, ID pinjam, tanggal kembali, dan denda. Selanjutnya ada PDM, yaitu data anggota menjadi acuan utama saat terjadi transaksi pinjaman, di mana tabel peminjaman menghubungkan ID dan ID buku untuk mencatat siapa meminjam apa dan kapan. Setiap peminjaman yang sudah terjadi kemudian dapat dicatat proses pengembaliannya melalui tabel pengembalian. Yang mengambil ID pinjam sebagai referensi, alur ini menunjukkan hubungan berantai antara anggota ke peminjaman ke pengembalian, dan buku ke peminjaman, sehingga seluruh proses sudah tercatat jelas dan terstruktur. Baik, terima kasih kepada Aulia atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Imelda yang akan membahas role dan hak akses, implementasi SQL, serta transaksi database. Oke, terima kasih Arsa. Jadi role dan hak akses itu role admin perpustakaan. Role ini memiliki hak penuh karena bertanggung jawab atas pengelolaan struktur dan seluruh data. Jadi ini penting supaya tidak semua pengguna bisa melakukan semua hal di database. Lalu B, role tugas perpustakaan. Role ini berwenang mengelola data operasional atau transaksi, namun tidak mengubah struktur database. Jadi petugas hanya mengelola data operasional seperti input, peminjaman, dan pengembalian tanpa mengubah struktur tabel. Yang C, role anggota. Role anggota ini bersifat terbatas, hanya untuk melihat informasi tanpa melakukan perubahan data. Role ini terbatas karena hanya bisa melihat informasi buku. Dengan pembagian seperti ini, database jadi lebih aman dan terkontrol. Implementasi SQL. Jadi setelah desain selesai, barulah database diimplementasikan menggunakan SQL. Pertama, digunakan DDL untuk membuat tabel anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian sesuai dengan PDM. Di sini ditentukan primary key, foreign key, supaya relasi antar tabel tetap terjaga. Setelah itu digunakan DML. Untuk memasukkan data dalam tabel, data dimasukkan meliputi data anggota, data buku, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Kemudian untuk mengecek hasilnya digunakan DQL dengan perintah select. Dari hasil query ini bisa dilihat bahwa data sudah tersimpan dengan benar dan saling terhubung. Lalu ada transaksi database. Pada proses tertentu, suatu aktivitas bisa melibatkan beberapa query sekaligus. Contohnya pada saat pengembalian buku. Di sini ada proses mengubah status peminjaman, menyimpan, dan pengembalian, dan memperbarui stok buku. Semua perintah ini dijalankan dalam satu transaction. Tujuannya supaya data tetap konsisten. Kalau salah satu proses gagal, semua perubahan bisa dibatalkan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa database perpustakaan ini dirancang secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, normalisasi, perancangan IRD, CDM, dan PDM, hingga implementasi SQL dan transaksi database. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami terbuka terhadap saran dan masukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.